Pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami. Siapkah masyarakat migrasi ke TV digital? Nanti di segmen ketiga Anda juga bisa ikut gabung di live chat di streaming Sultan TV untuk bertanya langsung kepada narasumber kita ya di hari ini terkait dengan analog switch off ya. Kita sama-sama memasuki era penyiaran begitu. Saya juga masih ditemani Pak Haji Haris H. Witarjaya SS selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Baik, Bapak, kalau kita bicara soal populasi atau mungkin pemirsa TV ini sebetulnya masih banyak atau sudah mulai bergeser ke YouTube juga sih, Pak? Atau seperti Ya, apa? ada alternatif ya. Sekarang kan memang media-media berbasis internet itu bermunculan dan ini sebuah konsekuensi juga dari kemajuan teknologi komunikasi. Tapi televisi itu masih cukup besar pangsa pasarnya sehingga masih punya masa depan yang baik. Tapi di samping itu tentu TV-TV ini juga sudah bersiasat di dalam rimba raya digitalisasi ini, Iya. tidak hanya menggunakan satu platform, bisa menggunakan dan harus juga menggunakan platform-platform berbasis internet. Dan justru kalau menurut saya ini sebuah peluang juga bagi televisi untuk lebih melakukan penetrasi kepada bangsa penontonnya. Jadi itu sesuatu yang tidak terhindarkan, dan setiap perubahan, setiap hal-hal baru itu memang menimbulkan tantangan sekaligus peluang. Iya. Saya kira banyak televisi kalau kita lihat juga justru mengambil manfaat, justru mendapatkan manfaat besar dari channel YouTube-nya, dari Instagram-nya, dari Facebook-nya, tidak sebatas platform yang terestrialnya saja gitu. Baik, ini bisa menggunakan berbagai macam platform media sosial ya untuk kemudian mengembangkan channel dan juga siarannya. Nah, ini terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh KPID. Bagaimana nih Pak ketika ASO, apakah kemudian pengawasannya lebih berat dari sebelumnya? Eh, Sama beratnya Sama beratnya. dan sama menantangnya. Kalau dari sisi jumlah mungkin akan lebih banyak siaran televisi yang akan harus diawasi karena saat ini saja sudah bermunculan TV-TV baru yang sudah bersiap untuk juga melakukan kegiatan siaran di era digital sejak sebelum hari ini. Nah, ke depan setelah hari ini saya kira juga akan muncul TV-TV baru. Karena tadi tuh konsekuensi dari digitalisasi ini diantaranya juga akan tumbuhnya atau terbukanya peluang. Kalau frekuensi dulu dibilang habis karena sudah ditempati dan sudah digunakan oleh sejumlah pemilik izin siaran penggunaan frekuensi. Ketika digital karena frekuensinya itu lebih mampat. Jadi kalau ada kanal sungai atau kanal apa yang selebar ini, dulu hanya bisa ditempati, ini bahasa sederhananya ya, Iya. bisa ditempatin 10 orang, karena nanti ketika digital ini bisa lebih mampat, ini bisa 3-4 kali lipat Oke. bisa melakukan kegiatan di kanal frekuensi ini karena sudah menggunakan teknologi digital. Ya. Sehingga dipastikan akan muncul lembaga penyiaran baru, walaupun nanti jumlahnya tentu harus kita perhitungkan. Ya. Jangan prinsipnya makin banyak makin bagus, belum tentu juga ya kan. Makin banyak makin sumpek atau tidak memberi ruang hidup bagi semuanya kan juga nggak bagus. Tapi terlalu sedikit juga nggak bagus karena masyarakat harus diberikan pilihan-pilihan yang cukup, yang beragam. Di samping juga ini sebuah kesempatan berusaha bagi masyarakat. Nah, pengawasannya akan seperti apa? Nah, KPID Banten di era digitalisasi ini sehubungan dengan juga ketentuan pemetaan wilayah layanan. Kenapa dulu Serang itu di analog Ya. itu masih bisa terima siaran dari Jabodetabek yang tadi kita bicarakan kan? Ya. Nanti setelah masa transisi ini digital, itu Serang akan punya wilayah layanan sendiri kan?
Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Di luar wilayah Jabotabek. Dulu Serang itu masuk Jabotabek. Ya. Nah, digital nanti Jabotabek itu berhenti di Tangerang. Oke. Sehingga Serang Kota, Serang Kabupaten, dan Kota Cilegon itu adalah wilayah layanan tersendiri yang disebut Banten 1 tadi. Kemudian Banten 1 Pandeglang, Banten 3 Lebak. Itu juga tidak akan dilayani sinyal dari Jabotabek pada digital nanti. Ya. Kalau kemarin analog masih, dan mungkin masa transisi ini masih, nanti ketika sudah sempurna penataan infrastruktur, dan ini juga jadi concern KPID, benar-benar nanti siaran Jabotabek jangan dibikin masuk ke Serang. Jadi dengan pengendalian, dengan pengawasan dari instansi teknis pemerintah, kementerian, ini harus dicukupkan atau tidak boleh melampaui wilayah layanannya. Tentu ini bukan air yang bisa dibendung ya, kan ini frekuensi, tapi ada ketentuan. Pada titik testing point batas itu tidak boleh lebih dari sekian contoh. Nah, dengan begitu akan memberi ruang hidup bagi televisi-televisi di Banten. Lokal. Mereka TV-TV nasional kalau mau bersiaran di Serang harus mendirikan lembaga penyiaran di sini sebagai bagian dari jaringan mereka. Sementara ini kan Jakarta nggak perlu bikin jaringan di Serang, cukup tembak aja dari Jakarta, selesai. Nah, nanti ke depan TV-TV nasional itu yang SSJ, sistem stasiun jaringan yang berjaringan nasional itu harus bikin tuh di Banten, di Serang harus bikin. Metro TV, Trans TV, RCTI, SCTV, apalagi itu harus bikin stasiun lokal di sini. Nah, dengan begitu nanti kita juga sudah bicara dengan pemerintah provinsi dan dengan DPRD, kita akan juga susun atau rancang perda penyiaran dengan maksud diantaranya adalah memastikan hak-hak masyarakat Banten yang ada di Serang, Pandeglang, dan Lebak ini akan bisa diakomodir dalam kegiatan penyiaran ini. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk local content. Jadi misalnya contoh TV nasional A yang berpusat di Jakarta itu harus membuat stasiun lokal di sini untuk menjangkau penonton yang ada di sini, di Serang dan sekitarnya ya. Dan dia harus bikin stasiun lokal di sini, dan dia akan kita dorong untuk local station. Jadi misalnya Metro TV Banten, SCTV Banten. Dan ini penting bagi kita Provinsi Banten yang selama ini tertinggal dalam industri penyiaran. Di Bandung ada tuh Metro TV Bandung, Metro TV Surabaya, Metro TV Medan, SCTV Semarang, RCTI Jogja, dan seterusnya. Kebetulan mereka memang jauh, tapi kita yang dekat kemarin tuh karena wilayah layanannya Serang masuk Jabotabek, ya udah sapu bersih dari Jakarta kan. Nah, sekarang udah nggak nih. Jadi pemerintah mendengarkan aspirasi kita juga, pengaturan wilayah layanan ini dibuat sedemikian rupa supaya pemerintah dan masyarakat Banten punya TV dong. Kalau ada 10% local content, itu industri konten macam Sultan TV ini, atau mungkin teman-teman PH, atau talent-talent lokal, atau anak-anak kampus yang berbakat jadi presenter, mudah-mudahan bisa terserap, diharapkan bisa terserap di televisi-televisi berjaringan yang punya local station tadi. Lalu konten-konten kebudayaan, konten-konten kuliner, kesenian, dan gambar-gambar landscape Banten ini bisa muncul di TV. Multiplier efeknya banyak. Jadi kalau media itu kan bisa mengakselerasi kegiatan sosial ekonomi budaya juga. Jadi penyanyi-penyanyi lokal itu bisa tampil di TV dong, nggak cuma di acara hajatan, ya kan? Dan bakat-bakat lain bisa tampil, termasuk berita-berita, isu-isu lokal. Pengen dong kita Pak Gubernur tuh sering-sering nongol di TV. Jangan kita nonton gubernur tetangga aja, ya kan? Itu terus Pak Bupati, Ibu Bupati, Wali Kota dan sebagainya itu ada medium untuk menyampaikan program, gagasan, dan
istilahnya pembangunan dan seterusnya. Di samping juga tentu sosial kontrol dari media ini diperlukan juga bagi pemerintah. Jadi ada medium dialog sebagaimana peran media pada umumnya. Ya, ya, baik. Ini artinya memang masyarakat Banten punya TV lokal, tahu kebudayaannya sendiri, tahu pemerintahannya sendiri, sehingga memang informasi terkait dengan daerahnya sendiri ini bisa tercapai, bisa Betul, tersampaikan bisa juga ya, Pak ya. tersampaikan. Nah, ketika misalnya per 2 November ini kan masih masa transisi, ketika masyarakat yang berada di Banten 1, 2, dan 3 ini ketika sudah memiliki set top box tadi, apa Pak siaran yang masih bisa kita Sementara saksikan? ini dalam masa transisi mungkin masih bisa mengakses TV-TV yang dari Jabotabek tadi. Oke. Dari Jabotabek. Jadi kita juga udah bicara berulang-ulang dengan kementerian. Nanti ke depan penataannya nggak begitu. Jadi bukan siaran Jabotabek lagi yang sampai ke sini, tapi siaran di wilayah layanan itu. Dan nanti di ibu kota provinsi ini kita akan dorong untuk muncul TV-TV itu yang akan juga bersiaran untuk wilayah Banten 2 dan Banten 3. Ya. Tidak lagi kiriman sinyal dari Jakarta. Jadi itu juga amanat ketika pelantikan KPID kan, jadi keprihatinan kita semua. Kenapa siaran ini Jakarta sentris kan, itu sering kita dengar kan. Nah, ini upaya KPID untuk mendorong dan menata penyiaran di Banten ini supaya masyarakat bisa benar-benar mendapatkan haknya. Dan juga ada keadilan, karena juga KPID ini punya tugas untuk menjamin keadilan pemerataan informasi di seluruh wilayah ini. Jadi tidak hanya dengerin dari daerah Jakarta, lain gitu, iya. Jakarta terutama karena kita deket ya kan. Tapi sini juga harus memproduksi berita, menyiarkan peristiwa supaya orang lain juga tahu. Ya. Gitu. Baik, kalau dari KPID sendiri Pak, mungkin sejauh pengamatan ini TV-TV lokal di Banten cukup banyak juga dan Ya, berpotensi. TV lokal juga banyak. Jadi kalau TV lokal sudah pasti lokal konten kan. Iya. Tapi yang ada ketentuan 10% tadi itu kan yang berjaringan, yang TV jaringan nasional. Jadi kalau TV-TV lokal ini soal lokal konten udah kita nggak bicara lagi, mereka pasti berisi lokal konten. Itu juga akan mendapatkan marketnya. Karena apa? Sementara ini TV lokal bersaing sama TV nasional. Betul. Nah, ketika nanti ada pemetaan seperti itu, mereka akan bersaing secara sehat. Ini juga tugas KPID menjamin terjadinya persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran. Ya. Nah, karena lokal konten sama lokal konten lah ya kan, sumber daya lokal dengan sumber daya lokal dan seterusnya dan seterusnya. Itu diantaranya juga mengarah kepada penataan persaingan yang sehat. Baik, ini kaitannya juga dengan pertumbuhan ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Banten, ekonomi masyarakat dan anak-anak muda juga ya Pak ya, ini Pasti mendorong pasti konten nanti kreator yang dan bagian make up sebagainya. artis itu akan bisa ngakses ke TV dong. Betul. Desainer baju ya kan. Terus banyaklah ini kameramen, produser, editor. Itu akan banyak medium yang bisa Amin. mereka jadikan tempat untuk berekspresi lah Ya. gitu. Baik. Pak Ketua, kita masih ada satu segmen terakhir. Kita akan lihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di kanal YouTube Sultan TV. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bijak hari ini.